Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu pajak keluaran (PPN) dan apa sih itu pajak masukan (PPN). Sebelum kita mulai, silahkan like video ini dan tekan subscribe-nya ya, gratis. Oke, tidak membuang-buang waktu. Singkat saja, video kali ini hanya beberapa menit untuk menjelaskan kepada teman-teman yang mungkin ada yang belum tahu PPN masukan itu apa, PPN keluaran itu apa. Bingung apa itu pajak keluaran atau PK dan pajak masukan atau PM dalam PPN. Dalam e-faktur sendiri kan teman-teman yang mungkin sudah mengoperasikan e-fakturnya dalam pekerjaannya, itu ya pasti membuat faktur keluaran ya, pajak keluaran, dan juga menginput pajak masukan. Oke, pajak keluaran adalah pajak yang dipungut oleh pengusaha kena pajak saat melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jadi saat melakukan penjualan apapun itu, perusahaan Anda apa, yang barang Anda jual, jika itu terkena PPN, nah Anda harus menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN sebesar 10% dari pembeli. Jadi kita sebagai penjual mungkin perusahaan handphone ya, perusahaan handphone. Ketika menjual handphone, maka wajib menerbitkan faktur pajak karena handphone merupakan barang kena pajak atau BKP. Ketika menjual handphone, terbitkan invoice atau surat jalan jika ada, terus juga faktur pajak keluaran yang kita cetak melalui e-faktur. Teman udah tahu semua mungkin ya cara mencetak pajak keluaran di faktur. Silakan search di Google atau di YouTube, banyak cara mencetak e-faktur atau mencetak pajak keluaran. Lalu setelah pajak keluaran ada namanya pajak masukan. Sedangkan pajak masukan konsepnya sama seperti pajak keluaran. Bedanya adalah kita berada dari sisi pembeli. Kalau tadi pajak keluaran kita sisi penjual, kalau sekarang pajak masukan itu berarti kita dari sisi pembeli, kita sebagai pembeli. Jadi saat kita melakukan pembelian, si penjual akan memungut PPN 10% dan menerbitkan faktur pajak untuk kita. Faktur pajak ini bagi kita akan berfungsi sebagai pajak masukan. Sebenarnya konsepnya sama, hanya subjeknya berbeda. Tadi kita sebagai subjek, sebagai penjual, kita menerbitkan PPN, berarti kita memungut ya atau memotong. Sedangkan ketika pajak masukan kita mendapatkan PPN. Jadi semisal kita sebagai pembeli nih, kita membeli barang dari penjual, barang apa yang punya ada PPN-nya, kita beli. Semisal harga barang tersebut 10 juta, karena kena PPN 10%, maka kita harus membayar 10 juta plus PPN-nya 10%, 1 juta, berarti 11 juta. Maka yang kita bayarkan sebagai pembeli adalah 11 juta. Nah, 1 jutanya tadi itu bisa kita kreditkan sebagai faktur pajak masukan. Jadi sebenarnya duit itu nggak hilang ya, duit itu nggak hilang, tapi bisa dikreditkan sebagai faktur pajak masukan. Kalau bisa dipahamin ya, keluaran apa, masukan apa. Kalau masukan kita dapat PPN 10%, kalau keluaran berarti kita memotong PPN 10%. Perhitungannya gimana sih? Nah, ini cara perhitungannya. Perhitungan PPN terutangnya adalah dengan mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran. Jadi pajak masukan yang kita dapat tadi dan pajak keluaran yang kita terbitkan tadi itu kita hitung ya. Caranya, jika pajak keluaran itu lebih besar dari pajak masukan, akan terjadi kurang bayar pasti. Jika faktur pajak masukan itu lebih besar dari pajak keluaran, sebaliknya yang ini tadi, maka akan ada lebih bayar pasti ya. Kita ngeluarin faktur pajak keluaran itu sebesar 10 juta dan pajak masukan yang kita dapat itu hanya 5 juta ya, berarti ya terjadi kurang bayar. Oke, 10 juta kurang 5 juta, nah 5 jutanya harus kita bayarkan. Nah, ini contoh sampel ya. Contoh, tanggal 28 Februari PTA membeli spare part seharga 2 juta di PT X, dan tanggal 2 Maret PTA menjual sebuah TV sebesar 5 juta kepada PT Z. Berapa PPN yang terutang? Nah, pertama PTA membeli spare part, berarti akan mendapat pajak masukan, oke, dari 2 juta.
DPP, berarti PPh-nya 2%. Berarti ini pajak masukan yang didapat PTA itu sebesar 200.000 dari pembelian spare part. Nah, ketika tanggal 2 Maret, PTA menjual sebuah TV, jual seharga 5 juta kepada PTZ. Ini pajak keluaran. Ya. 5 juta berarti 10%-nya adalah 500.000. Jadi rumusnya adalah pajak keluaran dikurangin pajak masukan. Hasilnya adalah 300.000. Ingat tadi poinnya, ketika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, itu pasti akan terjadi kurang bayar. Kurang bayar di transaksi ini, di bulan, semisal transaksi bulannya hanya 2 ini ya, beli sekali dan menjual sekali. Nah ini, ya maka akan terjadi kurang bayar sebesar 300.000. Kode KB kurang bayar itu adalah plus, dan ketika LB itu adalah minus, ya, plus 300.000. Berarti kurang bayar kita pada bulan masa Maret, berarti pekerjaan April. Untuk periode PPN masa Maret itu PTA ada kurang bayar sebesar 300.000 dan harus dibayar ke negara. Oke, jadi pahamin ya. Cukup simpel sekali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman ada yang ingin bertanyakan, masih bingung ini pajak keluaran, pajak masukan, gimana sih maksudnya? Silakan isi kolom komentar di bawah. Ada kesempatan akan saya jawab. Ya, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kata-kata yang nggak enak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.